Di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sederet kementerian dan lembaga meminta adanya penyesuaian anggaran untuk tahun 2025. Itu menjadi kuasa anggaran pertama Kabinet Merah Putih secara penuh di tengah pemerintahan Prabowo yang dimulai pada Oktober 2024 yang lalu. Nyatanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seringkali tak memberikan izin untuk tambahan anggaran tersebut. Prabowo pun meminta kebesaran hati kepada semua jajarannya agar menerima keputusan tersebut. Saat ini, menurutnya banyak program prioritas yang perlu dikebut. Maka dari itu, tak semua permintaan penambahan anggaran bisa dituruti. Dirinya pun berkelakar agar semua pejabat jangan terlalu mengganggu Sri Mulyani untuk terus meminta tambahan anggaran. Menteri Keuangan sendiri saat ini secara nomenklatur bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Maka dari itu, sedikit banyak keputusan tak memberikan tambahan anggaran menjadi keputusan Prabowo juga. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memperpanjang bantuan sosial atau Bansos berupa bantuan pangan beras menjadi selama 6 bulan pada tahun 2025. Sebelumnya, bantuan hanya akan dialokasikan pada Januari-Februari 2025. Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan pangan beras akan dialokasikan pada Januari dan Februari 2024. Lalu 4 bulan sisanya nanti akan disesuaikan kembali. Arief memastikan Bulog siap mendistribusikan 960.000 ton beras ke 16 juta penerima bantuan pangan atau PBP di 2025 selama 6 bulan. Hal ini sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri pada Desember 2024 melambat 0,02 poin dibandingkan November 2024, yakni dari 52,95 ke 52,93. Meski demikian, juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, indeks kepercayaan industri pada Desember tahun ini masih terbilang ekspansif. Febri menjelaskan variabel pesanan baru mengalami kontraksi pada Desember 2024 sebesar 3,49 poin dari 54,2 pada November 2024 menjadi 50,71. Sementara variabel persediaan produk dan produksi mengalami ekspansi ke level 54,58 dan 55,53 pada Desember. Febri menyebutkan 19 subsektor masih ekspansif, sementara 4 subsektor terkontraksi. Subsektor yang terkontraksi yakni elektronika, logam dasar, alat angkut dan bahan lainnya, serta furniture. Sebagai informasi, indeks kepercayaan industri merupakan indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian. Indeks ini bisa menjadi gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis 6 bulan ke depan di Indonesia. Kementerian Perindustrian telah menerima proposal rencana investasi Apple di Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar 16,17 triliun rupiah. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan rencana investasi Apple yang mereka terima sama dengan proposal yang sudah diterima Kementerian Investasi. Febri menyebut, Kemenperin sudah memberi jawaban secara informal kepada Apple atas rencana investasi tersebut. Namun, untuk memberikan persetujuan atau jawaban formal atas proposal tersebut, Kemenperin masih menunggu para petinggi raksasa teknologi itu melakukan negosiasi secara langsung. Karena selama ini proses negosiasi antara Apple dengan pihaknya baru berlangsung via aplikasi WhatsApp atau WA.
Saham Boeing ambles pada Senin 30 Desember setelah pesawat Boeing 737-800 yang dioperasikan Jeju Air mengalami kecelakaan dan menewaskan 179 orang dari 181 orang di dalamnya. Harga saham turun lebih dari 4% pada pembukaan perdagangan Senin pagi. Penurunan itu terjadi beberapa jam setelah Kementerian Transportasi Korea Selatan mengumumkan penyelidikan kecelakaan tersebut dan melakukan inspeksi penuh terhadap Boeing 737-800 yang digunakan di Korea Selatan. Sementara itu, Jeju Air berkata bahwa mereka tidak akan menghentikan operasi pesawat 737-800. Mungkin itu karena 39 dari 41 pesawat yang dimiliki Jeju Air bertipe tersebut. Namun, banyak penumpang di Korea Selatan membatalkan tiket penerbangan mereka. Sebagai informasi, model Boeing 737-800 adalah varian lama dari seri Boeing 737 yang pertama kali diluncurkan pada 1997 dan kini telah digantikan oleh model 737 MAX. Meski begitu, pesawat ini masih banyak digunakan di seluruh dunia. Data Sirio menunjukkan sekitar 180 maskapai global mengoperasikan 4.400 unit 737-800 yang mencakup 17% dari armada komersial global.